Kembali lagi bersama saya, Nazila. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalian diminta untuk mencari kosakata dalam teks cerita rakyat Danau Toba. Cerita rakyat Danau Toba sendiri yaitu cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Utara yang mengisahkan seorang petani bernama Toba yang menikahi wanita jelmaan ikan mas dengan syarat merahasiakan asal-usulnya. Untuk itu, kosakata yang sudah saya berikan berjumlah 15 dan saya akan menjelaskan masing-masing arti dari kosakata tersebut. Kosakata yang pertama yaitu pemuda, dalam bahasa Inggris berarti youth. Seperti yang kalian lihat bahwa pemuda adalah seseorang yang masih remaja seperti itu. Seperti pada gambar, ada 4 remaja, itu dapat diartikan sebagai pemuda. Selanjutnya, ada kosakata bertani, yaitu dapat diartikan sebagai farming. Bertani itu adalah sebuah kegiatan. Nah, kegiatan bertani ini dilakukan di sebuah lahan yang ada tanaman atau ingin menanam, seperti itu. Selanjutnya ada kosakata sawah yang berarti rice field. Sawah itu biasanya ditanami tanaman padi. Apabila penyampaian saya terlalu cepat, kalian bisa bertanya secara langsung. Kemudian kosakata selanjutnya itu terkejut. Terkejut berarti surprise. Untuk ekspresi itu bisa dilihat pada gambar. Ekspresi dari laki-laki tersebut terkejut. Nah, di dalam cerita rakyat Danau Toba, tokoh Toba itu terkejut karena melihat hidangan yang sudah dimasak dan diletakkan di atas meja. Padahal ia tinggal sendirian seperti itu, dan terkejutnya mengapa? Karena makanan lezat sudah ada di atas meja dan ternyata yang memasak adalah ikan mas, seperti itu. Kemudian ada kosakata berpura-pura yang berarti pretend. Dapat diartikan juga sebagai tingkah laku seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Di dalam cerita rakyat Danau Toba itu dijelaskan bahwa tokoh Toba berpura-pura pergi ke ladang, yang artinya ia tidak benar-benar pergi ke ladang, tetapi ia melihat kira-kira jelmaan ikan mas itu apakah benar adanya, seperti itu. Ia berpura-pura. Kemudian ada kosakata ladang atau field. Kosakata ladang ini berbeda ya dengan kosakata sawah. Sawah ini. Kalau sawah itu biasanya ditanami oleh padi. Untuk kosakata ladang itu untuk tanamannya bisa bervariasi atau berbeda jenis-jenis seperti itu. Kemudian ada kosakata gadis atau girl. Seperti pada gambar, itu ada seorang perempuan yang senyum. Nah, untuk kosakata gadis itu biasanya dimaknai sebagai seseorang yang belum menikah. Nah, berbeda dengan perempuan ataupun wanita, untuk perempuan biasanya lebih spesifik ke jenis kelamin. Sedangkan kalau untuk wanita itu usianya yang lebih dewasa. Ingat, untuk kosakata gadis itu bermakna atau bisa berarti seseorang yang belum menikah. Kemudian, mohon maaf, kemudian ada kosakata jelmaan, yaitu perubahan bentuk makhluk menjadi suatu wujud yang lain. Nah, bisa diartikan juga sebagai wujud yang tidak asli.
Nah, seperti pada video, kalian bisa melihat video berikut. Suara apa itu? Suaranya dari dapur, Kak. Jangan-jangan. Ada yang mencuri ikanku. Hah? Apa ini? Emas? Dari mana emas ini? Itu emas untukmu, Top. Siapa kau? Akulah ikan yang kau tangkap, Top. Jadi putri cantik. Memberikan banyak sekali. Nah, seperti itu. Kalian bisa melihat kan tadi pada video ada jelmaan ikan mas yang berubah wujud menjadi seorang manusia. Nah, itulah yang bisa dikatakan sebagai jelmaan. Kemudian ada kosakata syarat atau dalam bahasa Inggris berarti fulfill condition, yaitu dalam cerita rakyat Danau Toba, apabila Toba tidak menyetujui syarat, maka ia tidak akan menikah dengan jelmaan ikan mas tersebut. Nah, untuk syarat itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang harus gitu ya, dipenuhi. Kemudian ada kosakata dikaruniai, dalam bahasa Inggris berarti blessed. Dalam cerita rakyat Danau Toba, Toba dan jelmaan ikan mas itu dikaruniai seorang anak. Kemudian ada kosakata aga, dalam bahasa Inggris itu a bit atau rather. Pada cerita rakyat Danau Toba dideskripsikan bahwa anak Toba dengan istri yang bernama Samosir itu agak nakal. Jadi dalam bahasa Inggris itu a bit naughty, seperti itu. Kemudian ada kosakata jengkel atau dalam bahasa Inggris irritated. Kemudian ada kosakata kanda, yaitu sapaan kepada laki-laki yang berumur lebih tua biasanya. Nah, sapaan ini juga dapat digunakan ketika istri memanggil suami. Pada cerita rakyat Danau Toba, istri Toba atau istri tokoh Toba itu memanggil ia dengan sapaan kanda. Dan ini adalah kosakata terakhir, yaitu puji atau praise. Puji itu seperti kata yang bersifat positif karena untuk seperti mengapresiasi, seperti itu puji. Bisa disebut juga dengan mengapresiasi. Itulah kosakata yang sudah kita pelajari. Apabila terdapat pertanyaan bisa langsung ditanyakan, dan apabila terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan kembali bisa disampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan terus belajar sampai saat ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Baik Ibu, itulah tadi kosakata yang coba saya berikan kepada pembelajar BIPA terkait cerita rakyat Danau Toba. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kekeliruan. Nah, untuk kosakata yang saya sampaikan tadi itu menggunakan scaffolding berupa visual dan juga translate atau GTM, seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.